Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat WowTube, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan semakin sukses. Kali ini kita akan menonton video tentang ritual pesugihan yang dipercaya dapat dipakai untuk meraih kekayaan secara instan alias mendadak. Sahabat WowTube, kata pesugihan adalah istilah yang berasal dari kepercayaan atau mitos dalam budaya Indonesia yang berhubungan dengan praktik-praktik supranatural atau spiritual. Tujuannya adalah untuk meraih kekayaan atau keberuntungan secara cepat atau instan. Ritual pesugihan adalah praktik yang tidak memiliki dasar ilmiah dan tidak dapat diverifikasi secara objektif, namun faktanya sampai sekarang masih ada peminatnya. Pesugihan umumnya melibatkan ritual-ritual tertentu, seperti memohon bantuan kepada entitas spiritual atau makhluk supranatural tertentu. Melakukan tindakan tertentu yang diyakini akan membangkitkan energi atau kekuatan gaib, atau mengorbankan sesuatu sebagai tawaran atau pembayaran kepada entitas tersebut. Ini bisa melibatkan binatang, benda-benda atau bahkan manusia dalam beberapa kasus yang sangat jarang terjadi. Sahabat WowTube, praktik-praktik semacam itu tidak punya dasar ilmiah dan seringkali melibatkan penipuan, penyalahgunaan, atau bahkan melanggar hukum. Selain itu, mencari kekayaan atau keberuntungan melalui pesugihan justru dapat mengakibatkan kerugian finansial, konsekuensi psikologis, dan dampak negatif lainnya. Saya sarankan para sahabat WowTube untuk mengandalkan upaya yang jujur, kerja keras, dan berkelanjutan untuk mencapai kesuksesan dan keberuntungan dalam hidup. Memiliki pendekatan yang rasional, membangun keterampilan, mendidik diri sendiri, dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai tujuan finansial dan kehidupan secara positif dan halal. Bagaimana, setujukah sahabat WowTube? Para sahabat WowTube, sekali lagi saya mengingatkan bahwa praktik pesugihan adalah sesuatu yang dianggap tidak memiliki dasar ilmiah dan sering terkait dengan kepercayaan, mitos, atau cerita-cerita yang berkembang dalam masyarakat. Jenis-jenis ritual pesugihan dalam konteks kepercayaan dan praktik spiritual di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Ritual pengorbanan. Sahabat WowTube, ritual ini melibatkan pengorbanan binatang atau benda tertentu sebagai bagian dari upaya untuk memohon keberuntungan atau kekayaan. Misalnya mengorbankan ayam jago jenis tertentu, kambing dengan ciri khusus atau harta benda sebagai bentuk tumbal. 2. Ritual pemanggilan makhluk gaib. Pada beberapa praktik pesugihan, ada keyakinan bahwa dengan menggunakan mantra atau doa tertentu, seseorang dapat memanggil atau berkomunikasi dengan makhluk gaib atau entitas supranatural yang konon dapat memberikan kekayaan atau keberuntungan. 3. Ritual pemohonan di tempat khusus. Beberapa ritual pesugihan melibatkan pergi ke tempat-tempat suci atau keramat tertentu, seperti pohon keramat, mata air keramat, atau tempat pemujaan khusus untuk melakukan upacara atau permohonan kekayaan. 4. Ritual pembakaran uang. Para sahabat WowTube, dalam beberapa kasus, ritual pesugihan melibatkan pembakaran uang sebagai tindakan simbolis untuk memohon keberuntungan atau meningkatkan daya tarik finansial. 5. Ritual penyerahan diri. Para sahabat WowTube, ada juga praktik pesugihan yang melibatkan penyerahan diri secara simbolis kepada entitas atau kekuatan tertentu, dengan harapan bahwa mereka akan memberikan kekayaan atau keberuntungan. Sahabat WowTube, demikianlah pengelompokan praktek spiritual pesugihan di Indonesia. Para sahabat WowTube, jumlah jenis ritual pesugihan di Indonesia ada banyak sekali. Ada 5 ritual pesugihan yang paling populer sampai saat ini, yaitu pesugihan minyak kuyang, pesugihan bulu genderuwo, pesugihan Nyi Blorong, pesugihan tuyul, dan pesugihan babi ngepet. 1. Pesugihan minyak kuyang.
Pesugihan minyak kuyang adalah sebuah cerita atau mitos yang berkembang di beberapa daerah di Kalimantan, Indonesia. Cerita ini melibatkan makhluk supranatural yang dikenal sebagai kuyang, yang diyakini dapat berubah menjadi makhluk berkepala terbang dengan tubuh tanpa kepala dan hanya menyisakan perut dengan organ dalamnya. Dalam cerita atau mitos pesugihan minyak kuyang, dikatakan bahwa kuyang dapat memberikan kekayaan dan keberuntungan kepada mereka yang bersedia melakukan ritual atau mengikuti tata cara tertentu. Praktik pesugihan ini seringkali melibatkan pemanggilan atau pembuatan kesepakatan dengan kuyang untuk mendapatkan minyak atau harta yang diyakini berasal dari mereka. 2. Pesugihan bulu genderuwo. Sahabat Woutup genderuwo adalah makhluk supranatural yang memiliki kekuatan magis dan sering dianggap sebagai entitas yang kuat dan berbahaya. Bulu genderuwo diyakini memiliki kekuatan khusus yang dapat memberikan kekayaan atau keberuntungan kepada mereka yang memilikinya atau menggunakan mereka dalam praktik pesugihan. Pesugihan bulu genderuwo konon banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sebab praktek pesugihannya yang terbilang mudah dengan hanya bertelanjang bulat di bawah pohon gayam sambil membawa makanan dari burung gagak. Pesugihan ini diketahui tidak memasukkan tumbal nyawa sebagai persyaratan pesugihannya. 3. Pesugihan Nyi Blorong. Sahabat Woutup Nyi Blorong merupakan tokoh dalam cerita tersebut, yang diyakini sebagai sosok wanita dengan kekuatan magis dan kemampuan untuk berubah menjadi ular raksasa. Pesugihan Nyi Blorong diyakini dapat memberikan kekayaan, keberuntungan, atau kesuksesan kepada mereka yang melakukan ritual atau mengikuti tata cara tertentu. Pesugihan ini mampu memberikan kekayaan hingga 20 tahun lamanya. Namun konsekuensi yang didapat dari pesugihan ini amatlah berat sebab membutuhkan tumbal nyawa sebagai persembahannya. Bukan hanya tumbal nyawa saja namun juga jiwa si pelaku pesugihan. Apabila pelaku pesugihan meninggal maka ia akan menjadi pengikut dari Nyi Blorong. 4. Pesugihan tuyul. Para sahabat Woutup, pesugihan tuyul adalah sebuah konsep atau praktik pesugihan yang dikaitkan dengan makhluk supranatural yang dikenal sebagai tuyul. Makhluk tuyul adalah entitas kecil yang diyakini memiliki kemampuan supranatural, sering dikaitkan dengan pencurian uang atau harta benda. Tuyul merupakan makhluk yang menyerupai anak manusia yang suka mencuri uang. Majikan dari tuyul ini akan mendapatkan kekayaan dari makhluk tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus makhluk ini sering diperjualbelikan di masyarakat. 5. Pesugihan babi ngepet. Para sahabat Woutup, pesugihan ini dilakukan oleh seseorang yang akan menjelma menjadi seekor babi jadi-jadian. Babi jelmaan tersebut akan mencuri uang dari rumah-rumah warga tanpa ketahuan. Pesugihan ini hanya membutuhkan 2 orang saja selama melancarkan aksinya. Salah satu dari mereka akan menjadi babi dan yang lainnya akan menjaga lilin selama ritual berlangsung. Para sahabat Woutup, kita sudah melihat 5 ritual pesugihan yang paling populer di Indonesia. Selain 5 ritual pesugihan tersebut masih ada beberapa ritual yang populer juga. Kita lihat satu persatu secara sepintas, detailnya ada di video khusus. Pesugihan Gunung Kawi adalah salah satu cerita atau mitos yang berkembang dalam kepercayaan dan praktik spiritual di Indonesia. Gunung Kawi merupakan sebuah kompleks candi yang terletak di Jawa Timur, Indonesia, dan memiliki kekayaan cerita-cerita mistis. Dalam cerita pesugihan Gunung Kawi, diyakini bahwa gunung ini memiliki energi spiritual dan supranatural yang kuat. Orang-orang yang melakukan pesugihan di Gunung Kawi percaya bahwa mereka dapat memohon kekayaan, keberuntungan atau kesejahteraan dengan menjalankan ritual atau tata cara tertentu di tempat tersebut. Ritual-ritual yang dilakukan dalam pesugihan Gunung Kawi dapat beragam, tergantung pada keyakinan dan praktik masing-masing individu.
Beberapa mungkin melibatkan pengorbanan, persembahan, atau upacara tertentu di sekitar kompleks candi tersebut. Pesugihan Gunung Kemukus adalah sebuah praktik pesugihan yang terkenal di Indonesia dan terkait dengan kepercayaan dan praktik spiritual. Gunung Kemukus terletak di Jawa Tengah, Indonesia, dan menjadi tempat yang dianggap keramat oleh sebagian orang. Praktik pesugihan di Gunung Kemukus melibatkan pergi ke lokasi tersebut pada hari Selasa Kliwon, yang diyakini sebagai hari yang paling cocok untuk melakukan pesugihan. Orang-orang melakukan serangkaian ritual seperti membersihkan diri di sumber air yang diyakini memiliki kekuatan magis, melakukan doa dan persembahan, dan mengunjungi makam-makam yang ada di sekitar gunung. Tujuan dari pesugihan di Gunung Kemukus adalah untuk memohon keberuntungan, kekayaan, atau keberhasilan dalam percintaan. Pesugihan Gunung Tidar adalah cerita atau mitos yang berkembang dalam kepercayaan dan praktik spiritual di Indonesia. Gunung Tidar terletak di Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia, dan dianggap sebagai tempat yang memiliki kekuatan mistis. Dalam cerita pesugihan Gunung Tidar, diyakini bahwa Gunung Tidar merupakan tempat di mana seseorang dapat melakukan pesugihan atau memohon kekayaan, keberuntungan, atau keberhasilan dalam hidup. Praktik pesugihan di Gunung Tidar dilakukan dengan melakukan serangkaian ritual tertentu, seperti doa, persembahan, atau pengorbanan. Para sahabat WOWTube, kita lihat ritual pesugihan Nyi Roro Kidul. Mitos Nyi Roro Kidul atau Ratu Kidul dipercaya sebagai sosok Ratu Laut atau Dewi yang memiliki kekuatan magis dan pengaruh besar. Dalam cerita pesugihan Nyi Roro Kidul, diyakini bahwa dengan melakukan ritual tertentu atau menjalin kesepakatan dengan Nyi Roro Kidul, seseorang dapat memohon kekayaan, keberuntungan atau kesuksesan dalam hidup. Praktik pesugihan ini seringkali melibatkan persembahan, upacara, atau penyerahan diri secara simbolis kepada Nyi Roro Kidul. Para sahabat WOWTube, Nyi Roro Kembang Sore adalah salah satu tokoh dalam mitos atau legenda yang populer di Tulung Agung, Jawa Timur, Indonesia. Legenda ini mengisahkan tentang seorang perempuan cantik bernama Nyi Roro Kembang Sore yang memiliki kekuatan supranatural dan mampu memberikan kekayaan kepada mereka yang memenuhi syarat tertentu. Menurut cerita yang beredar, Nyi Roro Kembang Sore hidup di sebuah gua di lereng Gunung Wilis, dekat Desa Rejoso, Tulung Agung. Dia dikisahkan memiliki kecantikan yang luar biasa dan kemampuan supranatural. Nyi Roro Kembang Sore dikatakan muncul pada waktu senja atau sore hari yang ditandai dengan bunga-bunga indah yang selalu bermekaran di sekelilingnya. Legenda ini berhubungan dengan praktik pesugihan, di mana orang-orang diyakini dapat memohon kekayaan dan keberuntungan kepada Nyi Roro Kembang Sore dengan melakukan serangkaian ritual atau tindakan tertentu. Beberapa versi cerita juga menyebutkan bahwa mereka yang ingin mendapatkan kekayaan harus memenuhi permintaan Nyi Roro Kembang Sore, seperti memberikan sesaji atau melakukan upacara tertentu. Para sahabat WOWTube, demikianlah seluk-beluk berbagai ritual pesugihan yang ada di Indonesia yang ditayangkan secara umum. Penayangan secara lebih detail dari setiap ritual pesugihan akan dibuat dalam video khusus. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu dan ritual pesugihan. Kepada sahabat WOWTube, saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Mohon dukungan subscribe dan like serta komentar yang membangun. Sampai berjumpa di video berikutnya.